semua ya. Ya, kita patut mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini kita masih dikasih kesempatan, masih dikasih kekuatan untuk kembali menjalani kehidupan kita. Dan yang paling penting, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Nah, sebelum itu, saya mau mengingatkan supaya adik-adik yang masih belum ganti baju, yang masih belum siap-siap, yang masih baru bangun tidur, bisa mempersiapkan diri dulu karena kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, sudah mulai siap semuanya? Oke, kalau sudah, kita akan menyiapkan hati kita akan memujikan sebuah pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita jadikan ini doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sudah begitu besar buat hidup kita. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Tidak ada yang dapat kita balas selain pujian dan penyembahan kita. Oleh karena itu, yuk kita menyanyi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berikan suara kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami masih bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkati setiap kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh, bisa fokus mendengarkan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Mana suaranya? Semangat! Oke. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan seluruh badan kita di sini. Jadi siap-siap ya. Yuk, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan melakukan pujian pertama, hati-hati gunakan tanganmu. Biar pujian ini selalu mengingatkan kita setiap kali kita mau nakal atau nggak ada yang lihat. Ingat, Tuhan selalu melihat. Hati gunakan tanganmu, tanya. Hati-hati gunakan tanganmu, karena
Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Dip-dip. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita akan nyanyikan pujian yang lain. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Mari nyanyikan dengan semangat ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Yang cewek suaranya. Puji Tuhan, haleluya. Cowok. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yeay! Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan Jadikan Aku Indah. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi indah, biar aku bisa menyenangkan hati-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah,
pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 23, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Sebelumnya, yuk kita sama-sama mau nonton video berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Banyak orang yang mendengarkan Yohanes pada waktu itu siap untuk mengubah dirinya. Tapi mereka juga bertanya-tanya, siapakah Yohanes ini? Apakah dia juru selamat yang dinanti-nantikan? Atau dia
Nabi Elia yang hidup kembali. Tetapi Yohanes berkata kepada banyak orang itu bahwa dirinya bukanlah juru selamat, dirinya juga bukan Nabi Elia. Tetapi Yohanes adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, keesokan harinya ketika Yohanes berada di sungai Yordan, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes dan Yesus meminta Yohanes untuk membaptisnya. Kemudian Yohanes berkata kepada banyak orang, "Lihat, inilah dia anak domba Allah, sang penghapus dosa dunia." Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah? Pada perjanjian lama, sebelum Yesus datang, Allah menyuruh umatnya untuk mengorbankan seekor domba tidak bercacat celah sebagai korban penghapus dosa. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada suatu hari nanti Allah akan mengutus sang juru selamat untuk mati dan menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa Lause dan juga dosa adik-adik. Asalkan kita mau bertobat. Nah, siapa yang tahu apa arti kata bertobat? Ya, bertobat itu kita menyesali apa yang menjadi perbuatan kita, kesalahan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak mau mengulanginya lagi. Jadi bukan cuma menyesal, tapi kita sudah berjanji sama Tuhan, kita tidak akan mengulangi lagi. Contohnya, kalau adik-adik di rumah sering bertengkar dengan kakak atau adik, atau saudara-saudara yang lain, sering berebut mainan. Nah, kalau adik-adik bilang, "Aku mau bertobat," adik-adik tidak mau lagi bertengkar, tidak mau lagi berebut mainan. Tetapi kalian saling menyayangi, saling mengasihi, mau berbagi. Nah, itu artinya bertobat, tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, jika Tuhan Yesus atau Allah telah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka Allah juga akan memampukan kita untuk melakukannya, yaitu melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita mau bertobat, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi harus ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk mengubah hati kita, mengubah diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa bertobat. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita mau menjadi anak Tuhan yang mau diubahkan hatinya, mau mengubah diri menjadi anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran dengan orang tua, yang mengasihi sesama, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan kita mau menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, jika kita melakukan kesalahan, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau bertobat, kita mohon supaya Tuhan sendiri yang memampukan kita, memberikan Roh Kudus-Nya dalam hati kita untuk mengubahkan kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, lebih good lagi. Nah, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Yuk sama-sama kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Nah, adik-adik nanti hafalkan lagi ya ayat ini di rumah bersama papa dan mama, dan menjadikannya sebagai ayat hafalan pada minggu ini, bahwa kita mau menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yaitu dengan bertobat, yaitu tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Kita benar-benar menyesal akan kesalahan kita. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran kepada papa mama, terlebih kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami diberikan kemampuan untuk bertobat, menyesali kesalahan kami dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk minggu ini aktivitas kita ada 2 ya. Yang pertama kalian akan menerima lembaran setengah halaman dan yang kedua 1 lembar seperti ini. Untuk yang pertama, cara mengerjakannya kalian perhatikan kedua gambar ini. Sekilas mirip tapi ada perbedaan. Nah, untuk perbedaannya nanti kalian lingkarin ya. Kalian juga boleh mewarnai gambarnya ini. Untuk yang kedua, aktivitasnya kalian gunting dulu garis putus-putusnya beserta juga gambar-gambarnya. Nanti gambar-gambar ini akan ditempel di sebelah kiri dan sebelah kanan salib. Untuk gambar-gambar yang sikapnya kurang baik, kalian tempel sebelah kiri ya. Untuk gambar-gambar yang sikapnya baik, kalian tempel di sebelah kanan. Contohnya, seperti suka mengejek teman, berarti kalian tempel di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan kalian tempel gambar menyayangi teman. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah Juru Selamat kita. Dia mati untuk kita. Kematiannya di kayu salib membayar hukuman untuk dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada Juru Selamat untuk menyelamatkan mereka akan diampuni oleh Allah. Jesus is our Savior. He died for us. His death on the cross paid the penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in righteousness of Jesus and adopted them into His family, chosen by God and made right with Him. All God's people recognize that justification is God's gift. There isn't anyone who can earn it. We must believe it by faith. God promises to justify us because of what Jesus has done. Now, that certainly is good news. Yesus adalah Juru Selamat kita. Dia mati untuk kita. Jesus is our Savior. He died for us. His death on the cross paid the penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in the righteousness of Jesus and adopted them into His family, chosen by God and made right with Him. All God's people recognize that justification is God's gift. There isn't anyone who can earn it. We must believe it by faith. God promises to justify us because of what Jesus has done. Now that certainly is good news. Yesus adalah Juru Selamat kita. Dia mati untuk kita, kematiannya di kayu salib membayar hukuman untuk dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada Juru Selamat untuk menyelamatkan mereka akan diampuni oleh Allah. Dia telah menutupi mereka di dalam kebenaran Yesus dan mengadopsi
mereka masuk menjadi anggota keluarganya, dipilih oleh Allah dan dibenarkan dengan Dia. Semua umat Allah menyadari bahwa pembenaran adalah anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengusahakannya sendiri. Kita harus percaya melalui iman Allah berjanji untuk membenarkan kita karena apa yang telah Yesus kerjakan. Nah, itu sungguh kabar baik. Akrostik. Akrostik. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk kita. Kematiannya di kayu salib Kematiannya di kayu salib membayar hukuman untuk dosa kita. membayar untuk dosa kita. Barang siapa yang percaya Barang siapa yang percaya kepada juru selamat kepada juru selamat untuk menyelamatkan mereka untuk menyelamatkan mereka akan diampuni oleh Allah. akan diampuni oleh Allah. Dia telah menutupi mereka Dia telah menutupi mereka di dalam kebenaran Yesus di dalam kebenaran Yesus dan mengadopsi mereka masuk menjadi anggota keluarganya. Dipilih oleh Allah dan dibenarkan dengan Dia. Jesus is our Savior. He died for us. His death on the cross paid the penalty for our sins. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in the righteousness of Jesus and adopted them into His family. Chosen by God and made right with Him, all God's people recognize that justification is God's gift. There isn't anyone who can earn it. We must believe in it by faith. God promises to justify us because of what Jesus has done. Now that certainly is good news. Jesus is our Savior. He died for us. His death on the cross paid the penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in the rightness of Jesus and adopted them into His family, chosen by God and made right with Him. All God's people recognize that justification is God's gift. There isn't anyone who can earn it. We must believe it by faith. God promised us to justify us because of what Jesus has done. Now that certainly is good news. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati untuk kita. Kematiannya kayu salib membakar hukuman untuk dosa kita. Dalam siapa yang percaya kepada juru selamat untuk menyelamatkan mereka akan diampuni oleh Allah. Dia telah menutupi mereka di dalam kebenaran Yesus dan mengadopsi mereka masuk menjadi anggota keluarganya. Dipilih oleh Allah dan dibenarkan dengan Dia. Semua umat Allah menyadari bahwa kebenaran adalah anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengusahakannya sendiri. Jesus is our Savior. He died for us. He died on the cross, paid the penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them to the righteousness of Jesus and adopted them to His family. Chosen by God and made right with Him. Jesus is our Savior. He died for us.
His death on the cross paid the penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in the righteousness of Jesus and adopted them to His family, chosen by God and made right with Him. All God's people recognize that justification is God's gift. There isn't anyone who can earn it. We must believe it by faith. God promises to justify us because of what Jesus has done. Now, that certainly is good news. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati untuk kita. Kematiannya di kayu salib membayar hukuman untuk dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada juru selamat untuk menyelamatkan mereka akan diampuni oleh Allah. Dia telah menutupi mereka di dalam kebenaran Yesus dan mengadopsi mereka masuk menjadi anggota keluarganya. Dipilih oleh Allah dan dibenarkan dengan Dia. Semua umat Allah menyadari bahwa pembenaran adalah tidak ada seorang pun yang dapat mengusahakannya. Melalui iman Allah berjanji untuk membenarkan kita karena apa yang telah Yesus kerjakan. Nah, itu sungguh-sungguh kabar baik. Jesus is our Savior. He died for us. His death on the cross paid penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in the righteousness of Jesus and adopted them into His family. Jesus is our Savior. He died for us, as death on the cross paid the penalty for our sin. Those who trust in the Savior to save them are forgiven by God. He has covered them in the righteousness of Jesus and adopted them into His family, chosen by God and made right with Him. All God's people recognize that justification is God's gift. There isn't anyone who can earn it. We must believe it by faith. God promised to justify us because of what Jesus has done. Now that certainly is good news. Yesus adalah juru selamat kita. Dia mati untuk kita. Kematiannya di kayu salib membayar hukuman untuk dosa kita. Barang siapa yang percaya kepada juru selamat untuk menyelamatkan mereka akan diampuni oleh Allah. Dia telah menutupi mereka di dalam kebenaran Yesus dan mengadopsi mereka masuk menjadi anggota keluarganya.